Saya mau ngomong tentang ini, tentang guru gaibnya Idris ya. Ini saya sebutin lagi. Waktu itu ada si Musa, ada Ki Ageng, ada Abah Saiful, Dimas juga, Dimas yang dulu ya, bukan Dimas yang sekarang. Terus ya, tuh, apalagi yang lain-lainnya banyak. Jadi bukan saya aja, kumpul banyak orang itu. Masa kumpulnya saya pernah. Ustadz Arif yang dari Malang itu. Oh iya. Dia pernah tanyain sama Ustadz Arif. Dia orangnya pendiam. Jujur. Orangnya jujur dia. Yang putih-putih ganteng itu Ustadz Arif namanya. Yang pernah ngisi jurus di sana. Tuh Ustadz Arif juga pernah ke sana. Pernah ikut kumpul di situ, gelap-gelapan. Jadi bukan saya aja yang di situ. Ini fakta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zulkarnain. Saya biasanya di sana di TJ atau di Gio, biasanya sering disebut dengan Ustadz Arif. Nah, saya di sini mau menanggapi video yang sudah saya lihat yang diupload oleh saudara saya yang bernama Mang Alan. Salam Mang Alan. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan yang membahas mengenai guru gaib, saya akan menjelaskan posisi saya terlebih dahulu ketika saya masuk ke Gio. Mungkin yang sudah lama di Gio mungkin tahu siapa saya. Dulu saya di Gio, saya diberikan amanah oleh beliau, yaitu Gus Idris, sebagai admin pendaftaran atau juga admin pendaftaran pelatihan pengisian ilmu asma jurus. Nah, ketika itu memang saya tidak pernah ikut dalam tur atau keluar kota. Kenapa demikian? Karena memang saya tidak pernah mau untuk keluar. Ya, karena saya tidak mau ikut keluar kota untuk melakukan pengobatan di luar. Oleh karena itu, mungkin banyak yang tidak mengenal saya. Tapi saya memang lama di TJ. Saya di TJ mungkin banyak yang sudah tahu, saya mulai awal sebelum puasa. Insya Allah sebelum puasa atau pas puasa itu, saya agak lupa. Ya, ketika itu saya datang sowan, minta izin ke beliau untuk menimba ilmu hikmah maksud saya. Nah, ketika itu saya bertemu berbagai macam teman yang baik-baik semua. Antara lain ya Mang Alan, Mas Bagus, terus yang Mas Musa, Ki Ageng, dan yang lain-lain. Terus lanjut kepada pembahasan kita berkaitan dengan guru gaib. Apakah benar saya pernah ikut duduk di dalam majelisnya ketika hari Kamis seperti yang disampaikan oleh Mang Alan? Ya, saya pernah ikut duduk bersama beliau dan duduk bersama Mang Alan, duduk bersama Abah Saiful, sama Abah Saiful sekali. Itu juga akhir ketika itu, setelah itu saya tidak
lagi ikut di TJ. Nah, ini hanya bentuk klarifikasi saja berkaitan dengan guru gaib yang disampaikan Mang Alan. Menurut pendapat Mang Alan yang ada di video, Mang Alan menjelaskan bahwa memasukkan sebuah ulama besar, Habib Soleh Tanggul. Seingat saya iya. Selain itu ada lagi, kata Mang Alan, Gusmi. Saya jawab lagi iya, benar. Terus seingat saya juga ada lagi Gus Maksum. Ya benar, ada. Terus sebetulnya saya lama tidak ingin membahas masalah ini karena saya sendiri masih sibuk karena kegiatan saya sebagai guru mengajar di salah satu pondok pesantren di Malang. Mungkin yang lama di Gio tahu saya bekerja atau menimba ilmu di pondok pesantren mana. Menurut saya, memanggil salah satu atau beberapa atau bahkan banyak dan itu diakui sebagai guru-guru gaib, menurut pribadi saya kurang paham, saya kurang tahu. Itu benar atau tidak saya kurang tahu. Yang jelas berkaitan dengan guru gaib hanya yang bersangkutan saja yang tahu. Saya tidak tahu menau. Cuman yang saya sayangkan, kenapa beliau sampai bisa memanggil seorang ulama dan masuk ke dalam tubuh beliau. Karena saya juga tidak tahu dan tidak memiliki ilmu apapun, ya saya percaya saja. Terus yang saya sayangkan lagi, tidak hanya satu atau dua yang sudah dimasukkan ke tubuh beliau pada saat melakukan rapat atau evaluasi kepengurusan ketika itu. Mungkin ketika itu saya tidak tahu, atau ya memang tidak tahu. Terus lagi untuk masalah pengisian jurus, memang dulu saya diamanai untuk mengisi jurus, dan dulu awal ketika saya di sana hanya 2 orang saja yang diberikan ijazah untuk mengisi jurus. Ada salah satu dari daerah Pagak dan juga saya. Jadi 2 orang ini sebagai pengisi asma jurus yang biasa diisi di video-video beliau sebelumnya. Saya ketika itu diberikan ijazah, ya saya terima dengan senang, karena ini adalah sebuah amanah yang patut dijunjung tinggi. Terus untuk masalah ketika saya tahu itu, ya aneh, kenapa kok bisa seorang ulama masuk ke dalam tubuh beliau. Menurut pendapat beberapa orang, kalau itu memang benar ruh dari seorang ulama, saya masih mempertanyakan keasliannya. Tapi kalau Korin, saya juga kurang tahu. Saya belum pernah bertemu Korin. Mungkin di sana yang patut saya apresiasi adalah bentuk sholawatnya. Sholawatnya bagus. Bagus sekali untuk membumingkan sholawat. Nah, yang saya sayangkan ketika saya tahu informasi ketidaksahan sebuah jurus hikmah, itu ketika saya diberitahu oleh salah satu putra dari Mbah Yai Qasim Pasuruan. Ketika itu saya telepon Mas Yusril karena saya penasaran apakah benar selama ini yang dituduhkan oleh beberapa pasien ketika itu. Ketika itu ada beberapa pasien yang komplain kepada saya, Ustadz, saya ini sudah lama berobat di sini, sudah 2 minggu belum ditangani. Apakah bisa Ustadz yang nangani saja
dari segi kemanusiaan saya melihat kondisi pasien itu sakit parah, ya sangat-sangat kasihan, sangat-sangat kasihan sekali. Ketika itu memang saya ndak yakin atas apa yang saya dapatkan di sana. Mungkin yang saya yakini tetap Al-Quran. Ketika itu saya berusaha membaca beberapa surat di Al-Quran. Ya alhamdulillah ada sedikit perubahan atas izin Allah ya, bukan saya bisa. Terus ketika itu juga, ketika dikomplain itu saya hanya bisa menjawab, ya mungkin beliau masih sibuk, mohon bersabar, antriannya masih panjang, seperti itu. Tapi kalau sudah sampai 2 minggu, nah ini yang aneh. Kenapa demikian? Saya pun tidak tahu, Bu. Saya bilang gitu. Saya juga tidak tahu, mungkin beliaunya masih sibuk. Nah, ketika saya melihat ada orang yang sakit parah, kemudian tidak ditangani sama sekali, bahkan ya tidak diutik, bahasa Jawanya tidak dipegang sedikit pun oleh yang bersangkutan, ya hati saya itu mulai, ya Allah, kok kasihan sekali ibu ini. Nah, ketika itu saya mulai mencari tahu apa benar yang dituduhkan oleh beberapa pasien, bahwa pengobatan di sana itu tidak mandi atau tidak ampuh gitu loh, bahasa saya itu seperti itu, tidak ampuh. Dan ada beberapa pasien yang mungkin sudah sowan juga ke Mbah Yai Qasim Pasuruan, setelah itu balik lagi ke Gio, akhirnya berpendapat kepada saya, mengucapkan beberapa kalimat yang membuat keteguhan hati saya itu goyah. Ustadz, katanya Mbah Yai Qasim Pasuruan, keilmuan di sana atau keilmuan di Gio itu tidak atau belum mendapatkan ijazah. Nah, sebagai seorang penimba ilmu, santri itu pasti melihat kesanatan dari ilmu yang dimiliki. Logika saya bermain di sini. Kenapa kok sampai seorang guru itu belum memberikan ijazah kepada beliau gitu? Apa yang membuat beliau guru itu belum memberikan ijazah? Kenapa kok bisa yang belum mendapatkan ijazah bisa membuka praktek pengobatan dan praktek pengisian jurus? Ketika itu ada salah satu pasien yang mungkin juga banyak yang tahu, namanya Mbak Lia. Mbak Lia ini memberikan nomor Mas Yusril kepada saya. Setelah itu, karena hati ini sudah tidak enak, saya teleponlah Mas Yusril. Saya tanya kepada Mas Yusril, apakah benar yang disampaikan oleh beberapa pasien ini kepada saya gitu? Mas Yusril ya menjawab, ya, dijelaskan panjang lebar. Mungkin di sini saya tidak akan bisa menjelaskan karena ini berkaitan dengan aib. Ya, mungkin untuk pribadi saja. Setelah itu, singkat cerita, saya langsung ke Pasuruan. Hari Sabtu ke Pasuruan, saya tinggalkan kegiatan saya yang biasanya di TJ untuk pengisian jurus di sana. Saya tinggal untuk mengobati hati saya yang masih ragu. Setelah itu saya singkat cerita saya sampai di Pasuruan, disambut oleh salah satu saudara saya, yaitu Pak Bagus. Saya ditampung di sana, diterima dengan baik. Masya Allah, Pak Bagus baik orangnya, baik sekali. Tampung di sana, saya belum tahu rumahnya Mas Yusril. Akhirnya saya diajak ke sana. Sampai di sana saya ketemu Mas Yusril, ketemu Abah Qasim, ketemu alumni yang pernah ikut pelatihan bersama saya di sana. Ketemu lagi di Pasuruan, diberikan beberapa cerita, disahkan dengan apa yang sudah diutarakan oleh beberapa pasien. Ya, akhirnya apa yang saya rasakan
terjawab. Karena mungkin dari seorang santri pernah dididik sebuah adab di mana seorang santri itu harus tawaduk kepada gurunya. Tapi di sini ketika saya menerapkan itu, saya mulai gundah, mulai tidak enak. Karena ketawaduan saya ternyata salah sasaran. Salah sasaran. Nah, ya akhirnya dengan beberapa cara hati saya ini mulai membuka apa kebenaran yang sudah ada. Terus singkat cerita lagi, saya mulai tahu kebenaran yang selama ini tertutup oleh mata saya sendiri. Karena saya tidak bisa merasakan dengan baik keluh kesah dari beberapa pasien yang menyatakan bahwa di sana itu belum mendapatkan izin. Kalau dari segi sembuh atau tidaknya itu mutlak hak dari Gusti Allah. Tapi mungkin dari sini bisa ditarik sebuah kesimpulan logikanya, ketika kita mau menuntut ilmu harus tawadhu yang pertama. Terus yang kedua, mana bisa seorang santri yang tidak lulus atau belum mendapatkan ijazah bisa mengobati, bisa memberikan ilmu. Bahkan beliau saja belum lulus. Dan yang aneh, ini diakui oleh Abah Qasim sendiri, bahwa si Gio ini bukanlah santri dari Abah Qasim. Nah ini akhirnya ya Allah, saya sangat-sangat shock dan ya banyak sakit hatinya. Tapi mungkin diredam oleh teman-teman yang ngajar di sini. Isnak Bapak Ustaz, semua itu adalah lika-liku hidup. Terus untuk masalah apa lagi? Pengisian jurus, yaitu tadi untuk masalah guru-guru goib yang sudah dijelaskan Mang Alan, saya akui itu benar adanya, tidak bohong. Mang Alan itu jujur. Juga saya pernah ikut juga soalnya, makanya saya bisa menjamin apa yang diucapkan Mang Alan itu memang benar-benar jujur, asli. Ketika itu saya ikut tidak hanya berdua atau bertiga, banyak. Jadi maksudnya ada kepengurusan tersendiri, yaitu ada pengurus TJ, ada pengurus video untuk masalah tortur. Terus ada masalah kepengurusan pelatihan. Nah kebetulan dulu saya kalau di pengurusan pelatihan, saya juga masuk ke dalam bagian sekretaris. Ada ketua, wakil ketua, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1 saya, sekretaris 2 ada lagi. Nah dulu saya di bagian sekretaris 1, dipercaya, diberikan amanah masuk ke dalam sekretaris 1. Nah setelah itu untuk masalah guru goib ini ya benar, memang benar apa yang diungkapkan Mang Alan itu memang benar. Pernah mendatangkan Habib Soleh, pernah mendatangkan Gusmi, ya saya juga ikut tahu. Pernah mendatangkan Gus Maksum, pernah saya tahu. Seingat saya selain itu juga ada di buku Babat Alas Tanah Jawa itu siapa ya? Kiai, pokoknya yang ikut Babat Alas Tanah Jawa antara kiai dengan goib gitu loh. Saya lupa. Terus ada lagi Sabdo Palon dengan siapa gitu. Itu jadi di salah satu di hari Kamis itu ada sedikit masalah dengan Sabdo Palon katanya seperti itu.
kurang begitu memahami, karena memang saya di sini diamanahi dan ditakdirkan mengajar di salah satu pondok pesantren dengan jurusan bukan sejarah, karena saya bukan ahli di bidang sejarah. Saya hanya lulusan pendidikan. Nah, pokoknya itulah. Ya baik, cukup mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat akunnya Mang Alan aja. Karena saya insya Allah akun ini hanya akan aktif untuk video ini. Mungkin kalau ada pemikiran lain, mungkin akun ini akan saya pergunakan untuk media-media yang lain ya. Saya juga kurang begitu menguasai bidang YouTube. Saya hanya fokus di bidang mengajar saja. Baik, terima kasih. Itu adalah salah satu klarifikasi saja, klarifikasi saya. Semoga ini mencerahkan semua penduduk masyarakat Indonesia dengan apa yang disampaikan oleh Mang Alan. Semoga ini memberikan kejernihan pikir, kejernihan kita dalam melihat sebuah kebenaran, dan kita bisa menerima mana yang batil dan mana yang hak. Baik, terima kasih. Saya cukupkan video ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah ucap, salah-salah kata dari berbagai pihak. Saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.